Tuhan ini masih menerima saya tidak ya? Ketika, betul, kita ini masih layak tidak untuk Tuhan dapat terima? Bahkan dalam kehidupan sosial aja kita rasakan gitu, apalagi dengan Tuhan. Seperti itu. Nah, berangkat dari itu sebenarnya pertanyaan itu sudah terjawab lebih dahulu dengan kematian Yesus Kristus dan kebangkitan. Sehingga membuat pada akhirnya kita hanya terfokus pada kejatuhan yang terjadi dalam diri kita, yang membuat kita malu, membuat kita merasa tidak layak, dan seolah-olah akhirnya ada jarak dengan Tuhan. Padahal Tuhan selalu menerima. Tuhan selalu membuka jalan untuk kita hadir padanya. Nah, melalui bacaan kali ini, kita harus bisa menyadari bahwa tentang kelayakan, ketidaklayakan kita, janganlah menjadi kemudian momok. Sahabat Morning Grace yang ada di rumah, yang lagi mau bersaat teduh bersama. Hari ini puji dan syukur sudah bersama-sama dengan kita. Ada Kak David, lalu ada juga Kak Marcel dan juga Kak Juan dan juga saya. Kita akan bersaat teduh bersama dalam program Morning Grace. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Kepada Kak Marcel dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Ino. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, teman-teman Morning Grace, marilah kita bersaat teduh sejenak. Segala puji dan syukur ya Tuhan oleh karena penyertaan-Mu selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau boleh mau terus menyertai kami sepanjang kehidupan kami hingga sampai pada saat ini ya Tuhan. Pada kesempatan kali ini ya Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau membuka hati dan pikiran kami. Bantu kami dalam memahami maksud dari firman-Mu, agar kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kak Marcel, Kak David, jadi saya itu punya ada keresahan ketika saya tidak merasa diterima. Atau ketika saya berasa dalam proses saya terbentuk dalam kehidupan, itu saya merasa kalau misalnya ada penerimaan itu sulit banget untuk saya dapatkan gitu. Kira-kira menurut Kak Marcel gitu, apakah mungkin ada yang bisa disampaikan pada teman-teman Morning Grace gitu Kak? Silakan Kak. Sebenarnya Kak Ino, pas sekali sebenarnya pembicaraan atau perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini akan membahas berkenaan bahwa kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus itu melayakkan kita, manusia, untuk pada akhirnya bisa meresponi anugerah keselamatan itu. Oke. Gimana itu maksudnya itu Kak? Oke, mungkin untuk lebih jelasnya kita baca firman Tuhan ya. Oke. Jadi pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Saya ulangi mungkin Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Mungkin saya minta tolong kesediaan dari Mas David, boleh minta tolong bacakan? Boleh. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Galatia 5 ayat 13 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka,
Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Oke, terima kasih Mas David. Iya, teman-teman Morning Grace, kalau kita membahas berkenaan dengan surat Galatia atau surat Paulus kepada jemaat di Galatia, ini sebenarnya suatu hal yang menarik seperti itu. Karena pada akhirnya kita harus ketahui dulu, siapa sebenarnya Paulus ini? Apakah kemudian Paulus merupakan seorang yang langsung hebat? Ia melakukan pekabaran Injil sedemikian rupa, ia menuliskan surat-surat kepada setiap jemaat, baik di Galatia, Korintus, Efesus, hingga ke Roma. Ataukah ia memiliki proses untuk pada akhirnya ia bisa sampai pada titik itu? Hal itulah yang ingin kita bahas dalam kesempatan kali ini. Jadi, apa yang Paulus lakukan, jangan kita lihat pada akhirnya dalam tataran, oh dia sudah hebat langsung. Tapi ada proses yang membentuknya. Seperti itu. Saya paling suka untuk belajar dari Paulus, karena pada akhirnya melalui Paulus kita belajar bagaimana kita berproses untuk hidup kemudian dalam Kristus. Karena kita ketahui sendiri bahwa Paulus ini tidak langsung kan dia menjadi Paulus yang melakukan suatu pekabaran Injil. Tapi Paulus dulu merupakan namanya Saulus awalnya. Ia mengalami proses di mana akhirnya dia memberikan tindakan-tindakan yang semena-mena kepada umat Tuhan pada zaman itu. Tapi kemudian ia berubah. Ketika ia menemui Tuhan, ada kesempatan ia bertemu dengan Tuhan, ia berubah menjadi pribadi yang berbeda. Nah, oleh sebab itu Paulus menuliskan kepada jemaat di Galatia untuk pada akhirnya bisa melihat bahwa hidup itu pada akhirnya harus kita responi. Dalam artian keselamatan yang telah diberikan oleh Kristus, atau pada akhirnya dalam konteks bacaan kita, kemerdekaan yang pada akhirnya telah diberikan oleh Kristus. Jadi bagaimana kita meresponi kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan untuk hidup dalam kasih. Nah, jadi bagaimana pada akhirnya kita untuk memanfaatkan kemerdekaan itu sebaik-baiknya itu menjadi hal yang sangat penting. Karena itu seringkali kita lupakan. Baik itu dalam hubungan pelayanan, baik itu dalam persekutuan, atau bahkan kesaksian yang kita lakukan di tengah kehidupan kita. Sehari-hari itu seringkali menjadi tantangan bagaimana kita meresponi. Hal-hal yang seringkali menjadi tantangan, sebenarnya ada satu hal paling mendasar, yaitu perasaan atau pertanyaan yang tadi mungkin Kaino sering tanyakan atau sering bergumul dengan hal itu. Tuhan ini masih menerima saya tidak ya? Ketika, betul, kita ini masih layak tidak untuk Tuhan dapat terima? Bahkan dalam kehidupan sosial aja kita rasakan gitu, apalagi dengan Tuhan. Seperti itu. Nah, berangkat dari itu sebenarnya pertanyaan itu sudah terjawab lebih dahulu dengan kematian Yesus Kristus dan kebangkitan. Jadi ketika Yesus Kristus menderita, ia mati dan bahkan ia bangkit pada hari yang ketiga, itu bentuk kemerdekaan yang telah Yesus Kristus berikan. Jadi kalau ditanya sayang, ia sudah buktikan rasa sayangnya itu. Karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, ia mengaruniakan Yesus Kristus untuk pada akhirnya menjadi penebus dosa manusia. Hal inilah yang seringkali justru kita lupakan. Jadi justru ketika kita punya pertanyaan ini, Tuhan masih sayang nggak ya? Justru kita malah menghilangkan anugerah keselamatan itu. Padahal Yesus sudah menderita, Yesus sudah mati, bahkan ia telah bangkit. Tapi kita masih terus mempertanyakan, Tuhan sayang tidak ya? Ia sudah lebih dahulu sayang. Bahkan sebelum kita jatuh, ia sudah lebih dahulu sayang dan menerima kita. Jadi itu yang menjadi penekanan sebenarnya dalam perenungan firman kali ini. Jadi bagaimana kemerdekaan itu dapat kita pahami, dapat kita responi dengan tindakan-tindakan yang kita lakukan. Baik dari pelayanan yang kita lakukan, baik dari persekutuan, hingga kesaksian yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Tuhan. Lalu mungkin sering timbul pertanyaan lagi. Kalau sudah kita tahu Tuhan sayang, tapi saya jatuh lagi. Iya, sering tuh. Iya kan, sering kan? Sering banget. Kita tahu Tuhan sayang, tapi kita jatuh lagi. Sebenarnya kita harus cermati perumpamaan tentang anak yang hilang. Kalau teman-teman pernah baca tentang perumpamaan anak yang hilang. Jadi ada satu orang anak ini anak bungsu dalam keluarganya,
ia kemudian meminta warisan kepada orang tuanya, ayah beri saya uang, beri saya warisan. Padahal ayahnya belum meninggal ini. Ia sudah meminta warisan. Akhirnya ayahnya ya sudah dikasih warisannya. Kemudian anak ini langsung kemudian pindah kota. Pindah kota, ya foya-foya lah ya. Ia foya-foya, anak ini foya-foya sampai uangnya habis. Uangnya habis, tidak punya uang dong. Akhirnya terpaksa ia bekerja. Menjadi pekerja upahan. Dia kasih makan babi, dia bikin ternak bagi orang-orang di sana. Tapi ia rasakan, capek sekali saya hidup seperti ini. Lelah untuk hidup seperti ini. Kenapa saya kemarin, mulai dia berpikir, kenapa saya kemarin tinggalkan orang tua saya? Kenapa kemarin saya tinggalkan bapak saya? Apakah bapak saya masih mau terima saya? Saya sudah hianati bapak saya sudah foya-foya pakai uangnya, bahkan belum mati bapaknya ini, sudah minta warisan. Apakah bapak masih sayang saya? Tapi kemudian ia memutuskan untuk kembali kepada bapaknya. Dan kalian tahu bahwa jarak ini masih sangat jauh, tapi bapaknya ini sudah sangat senang menyambut anaknya. Bapaknya lari, pakaian anaknya ini sudah compang-camping, tidak pakai alas kaki. Bapaknya langsung bilang, sediakan jaket, pakaian yang layak, sepatu, untuk pada akhirnya dia pakai. Lalu kita adakan pesta, kita jamuan, untuk menyambut kedatangan anaknya ini. Nah, berangkat dari hal ini bahwa kita seringkali terjebak pada kejatuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sampai kita lupa bahwa kasih Bapa ini begitu besar. Kasih Tuhan itu gitu ya? Kasih Tuhan itu begitu besar, betul. Jadi kasih Tuhan kepada manusia itu sama seperti kasih Bapa terhadap anak-anak. Itu yang seringkali kita lupa. Sehingga membuat pada akhirnya kita hanya terfokus pada kejatuhan yang terjadi dalam diri kita, yang membuat kita malu, membuat kita merasa tidak layak, dan seolah-olah kira ada jarak dengan Tuhan. Padahal Tuhan selalu menerima. Tuhan selalu membuka jalan untuk kita hadir padanya. Nah, melalui bacaan kali ini, kita harus bisa menyadari bahwa tentang kelayakan, ketidaklayakan kita, janganlah menjadi kemudian momok. Momok yang mengganggu pikiran kita untuk pada akhirnya kita bisa melayani, bersekutu, bahkan bersaksi. Tapi bagaimana tentunya kita harus ubah pola pikir kita bahwa kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Oleh sebab itu kita harus meresponi kemerdekaan itu. Meresponi anugerah keselamatan itu dengan hidup tentunya dalam Kristus. Jadi teman-teman, Kak Ino, Mas David, Mas Juan, dan teman-teman di rumah, marilah kita secara bersama-sama kita meresponi anugerah keselamatan itu. Kita meresponi kemerdekaan yang telah diberikan itu. Karena satu hal yang kita perlu ingat, menjadi seorang pengikut Kristus itu bukan lari sprint. Jadi untuk mencari tahu siapa yang menang lebih dahulu, untuk mencari tahu siapa yang paling cepat menjadi pengikut Kristus yang setia. Tapi menjadi pengikut Kristus itu tentang lari maraton. Jangka panjang. Jangka panjang, betul. Jadi dalam proses lari itu bagaimana kita mengandalkan Kristus, bagaimana mungkin kita bisa jatuh dalam lari itu, tapi kita tetap bangun. Jadi menjadi pengikut Kristus itu tentang sikap hidup yang kita bentuk dalam keseharian kita. Itu yang menjadi poin dalam perenungan kita kali ini. Amin. Amin. Boleh tutup dalam doa, Kak? Baik. Siap. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, terima kasih karena Engkau boleh mau terus menyertai jalannya kehidupan kami hari demi hari ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami telah dapat untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui perenungan firman-Mu pada kesempatan kali ini, memberikan kami pelajaran berarti, membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, untuk dapat menjadi pengikut Kristus yang setia dan berkomitmen, untuk dapat meresponi kemerdekaan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sekarang kami ingin menjalani keseharian dan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan boleh mau jaga kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Amin.